Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Saksikan Sabi, program inspirasi. Sabi, sharing asik bareng Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abi Dono dalam program Sabi Sharing Asyik bareng Abi. Oke, tepuk tangan buat kita semua biar semangat. Oke. Nah, para sahabat Sabi, hari ini kita kedatangan bintang tamu dari negeri Piramidah, jauh-jauh datang di bulan puasa ini ya. Semoga para sahabat Sabi dalam keadaan yang sehat walafiat, penuh rahmat, berkah dalam puasa ini, dan semoga kita semua tetap istiqomah. Amin, nah, amin. siapa bintang tamu kita hari ini? Kita kedatangan seorang pemuda yang sangat milenial, mengaji, dan insya Allah bisa berbagi tips dan trik kepada kita bagaimana sih cara mendapatkan scholarship beasiswa di luar negeri. Nah, kita sambut dengan meriah. Inilah Muhammad Nur Khalis. Oke. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah baik, Abi Dono. Oke. Ini di bulan puasa ini tetap cerah ya. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Tetap semangat ya, walaupun panas ya. Namanya juga Ramadan ya. Ramadan ya, Ya, terus Khalis. semangat. Nah, Khalis nih, kesibukannya selain kuliah apa nih? Kuliah mungkin saya ada organisasi juga beberapa ikut juga, Baik. dan juga saya bukan punya sih, saya punya Iya. kesibukan. Ya mungkin mudah belajar berbisnis lah gitu kan. Oke, Belajar nah berbisnis. ini luar biasa nih. Muda tapi tidak hanya belajar, tapi apa? Sudah mau mandiri dan sedang insyaallah. mandiri. Nah, kira-kira boleh dong kita mau gali-gali nih Boleh, para sahabat boleh. Sabi nih, ya pengen tahu pengalaman kuliah di Mesir nih seperti apa nih? Iya. Nah, gimana dari adat istiadat, terus mungkin ada beberapa makanan-makanan tertentu, bahkan jam biologis yang tentunya berbeda dong Iya, sama Indonesia. jelas itu. Nah, boleh nggak ceritakan pengalaman pertama kali di sana di Mesir? Pengalaman pertama kali saya datang itu mungkin dulu saya datang di akhir tahun 2019. Oke. Itu tepatnya di bulan Desember. Itu lagi musim dingin ya. Yes. Jadi Winter mungkin berarti ya? mungkin pertama kali saya datang itu saya ngerasa hawanya itu berbeda kan. Mungkin kalau di sini mungkin panas, kalau panas mungkin kalau enggak hujan. Iya. Kalau di sana pas saya pertama kali datang itu di siang hari itu lebih ke udaranya itu kaget aja kan, mungkin Kaget. karena anginnya lebih dingin gitu kan, pasti. angin-anginnya Iya, gitu iya, kan. benar. Pertama kali kaget sih itu paling. Nah, terus setelahnya mungkin ada culture shock mungkin ya. Oke. Ada adat-adat yang berbeda lah dengan kita. Benar. Mungkin dari kita semua pasti tahu kan, kalau misalkan mungkin entah orang Arab, mungkin orang Mesir, orang Saudi mungkin punya jiwa-jiwa yang keras mungkin kan ya. Oh, Nah, iya. ya mungkin berbeda lah kayak kita. Oke. Adat mereka mungkin sedikit-sedikit mungkin marah mungkin kan. Oh, iya. Pertama kali di sana di Mesir nih, kan pasti kan ngalamin pasti jet lag ya. Iya, Jet pasti itu. lag, terus apa ya, udara yang harus kita sesuaikan. Begitu juga dengan tata krama. Nah, di Tata situ krama juga. ada nggak sih hal paling nggak bisa dilupakan pertama kali di sana selain apa ya, culture shock dan segala macam. Mungkin pas kita bahasa di Indonesia kan kalau nyapa assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau di sana tuh kalau nyapa orang tuh apakah beda atau sama sih? Nyapa orang di sana mungkin hampir sama sih. Sama. Tapi ya hampir setiap ketemu orang tuh assalamualaikum gitu. Oke. Lebih sering aja mungkin salam, mungkin kalau kita kan di sini mungkin hey gitu kan. Oh iya. Kalau kita di sana mungkin udah nggak hey lagi, mungkin lebih assalamualaikum gitu kan. Sapa-sapaan aja gitu kan. Sapaannya pakai salam gitu. Nah, kalau di Indonesia seperti sebagaimana yang kita ketahui sahabat Sabi, kalau manggil orang itu kadang kita nyingkat nama. Iya. Misalnya contoh namanya Banu, Nu. Nah, kalau Holis, Lis. Nah, kalau di sana begitu nggak? Kalau di sana sih nggak manggil nama singkat mungkin ya. Nggak manggil potongan namanya. Mungkin misal kayak saya Muhammad Nur Khalis. Dipanggil ya Muhammad. Ya Muhammad gitu. Jadi kayak nama fullnya gitu kan. Oke. Muhammad atau Nur Khalis, ya Nur Khalis gitu kan. Gitu. Iya.
Nah, ini menarik nih. Dari segi penanggilan nama dan beberapa adat istiadat. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh sahabat Sabi nih. Boleh ya? Boleh. Ya? Boleh, Abi, boleh. Nah, di sana mereka pada kepo nih. Kalau di Mesir tuh emang cuma kuliah doang. Nah, coba apa mungkin di sana ada eskul? Kalau di Indonesia kan namanya ekstrakurikuler atau eskul. Apa di sana itu ada nggak sih hal yang serupa? Kalau di sana mungkin lebih ke di luar kampus ya. Kalau di kampus mungkin ya hanya sekedar kuliah aja. Terus kalau misalkan ada organisasi pun di luar kuliah juga, mungkin lebih ke mahasiswa Indonesianya. Di sana mungkin organisasi tertingginya semacam PPMI, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di sana. Nah, terus di bawahnya ada macam-macam. Di sana ada kekeluargaan daerah, semisal saya ikut kekeluargaan Jakarta, ada kekeluargaan Banten, ada kekeluargaan Sumatera. Jadi mungkin dalam kekeluargaan situ mungkin nanti di sana ada kayak ada perkumpulan lagi, semisal di sana ada teaternya, ada mungkin seni-seni Indonesia di sana dari kadang juga ada pertunjukan, semisal dari Sunda ada permainan angklung dan itu ditunjukkan ke warga lokal sana gitu. Gitu. Berarti walaupun kita berada di luar negeri, tapi kita masih bertemu dengan sahabat Indonesia. Iya, masih banyak sahabat Indonesia di sana. Provinsi, dengan keunikan daerahnya masing-masing. Kalau misalnya Sunda kan identik dengan angklung. Iya, betul. Wayang golek yang nggak salah ya. Wayang golek juga termasuk. Maka memang unik ya. Jadi di Indonesia dan Mesir nih punya sejarah panjang ya. Sejarah panjang. Maka ada hal yang menarik juga, Khalis. Nah, berbicara tentang Mesir. Orang itu persepsinya Mesir itu adalah piramida, Sphinx, pasir. Nah, di sana pasti kan untuk tempat-tempat wisata sebagaimana yang kita ketahui itu yang pernah dijadikan tempat UNESCO ya, warisan dunia itu. Pernah nggak sih cerita gitu, misalnya di dalam piramid nih, pernah kesana kan pasti kan? Nah, itu emang beneran itu ada muminya? Apa itu cuma mitos aja atau gimana sih? Nah, boleh cerita dong sedikit gitu. Mungkin dari pandangan orang Indonesia sendiri yang pandangan umum mungkin tentang Mesir ya piramida mungkin kan, gurun pasir, Sphinx, betul. Jadi mumi juga, mumi dari Firaun mungkin ya, Firaun dulu. Mungkin kalau dari semisal contohnya dari isi dari piramida sendiri itu, saya belum pernah sih masuk sampai ke dalamnya. Tapi katanya sih ada muminya di sana gitu kan. Ada muminya atau mungkin ukiran-ukiran Mesir kuno gitu mungkin ya isinya. Kalau mumi sendiri sih itu ada di beberapa museum-museum, dan seperti 2 minggu yang lalu itu ada parade di Mesir itu perpindahan mumi. Jadi dari museum satu ke museum lainnya. Jadi ada museum baru. Itu mumi-mumi Firaun itu, kerajaan Firaun dulu itu dipindahkan ke museum yang baru gitu. Itu ada paradenya di sana, ada seremonialnya gitu. Oke. Berarti ada semacam festivalnya gitu. Oh, ternyata di sana ada festival sama. Ya mungkin sekalian menunjukkan apa ya? Ini Mesir banget gitu. Iya, Mesir banget mungkin kayak Mesir kuno, mungkin pakaiannya selayaknya ya ini lukisan-lukisan gitu kan. Kalau mereka kan nyebutnya parao ya biasanya. Kalau misalnya kita sebagaimana kita lihat di Jepang itu ada festival anime Harajuku ya. Terus kalau di Indonesia apa ya? Di Indonesia wayang kayaknya ya. Wayang. Boleh. Atau mungkin batik kali ya Indonesia, seperti yang Muhammad Nurkhalis gunakan ya. Batik walaupun fisik ada di Mesir tapi hati tetap Indonesia. Oke, sahabat Sabi, itulah yang di segmen ini kita akan lebih bahas lebih dalam, tapi tunggu di segmen selanjutnya kita akan lebih tahu ya apa sih perbedaan belajar di Mesir dan di Indonesia. Oke, saksikan, jangan kemana-mana, tetap di program Sabi Sharing Asik bareng Abi. Sabi Sharing Asik bareng Abi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang penting, Khalis. Ya, menarik. Jadi memang masyarakat Indonesia ini kan banyak yang mau belajar agama. Ada beberapa negara, Maroko, Mesir, Mekah, Madinah. Nah, ada nggak sih perbedaan paling mendasar antara pembelajaran di Indonesia dan di Mesir?
Kan dulu pasti kan pernah ya. Iya. Sebelum di Mesir kan pasti kan belajarnya di Indonesia dulu. Iya, betul. Nah, bisa Belajar Indonesia. cerita nggak? Atau mungkin ada satu adaptasi yang khusus yang perlu, tentunya pastikan kita itu harus adaptif. Iya. Nah, boleh nggak cerita dikit gitu? Perbedaan yang lebih menonjol mungkin ada dari pembelajaran di Indonesia dan di Mesir ya. Iya, benar. Mungkin yang pertama itu yang benar-benar paling terlihat itu ya bahasa mungkin kan. Oke, Nah, bahasa. di Indonesia ya kita belajar pakai bahasa kita, bahasa Indonesia. Di sana kita belajar pakai bahasa Arab ya. Oh, iya, iya. Makanya dari itu di sana juga ada pembelajaran bahasa Arab dulu sebelum masuk ke kelas kuliah, itu udah kelas persiapan bahasa. Dan di sana juga kuliahnya mungkin, walaupun saya belum merasakan kuliah di sini, tapi seperti yang saya lihat juga kalau di sini kan kuliah itu semisal dalam satu jurusan ada beberapa kelas gitu kan. Kalau di sana itu satu kelas satu jurusan. Jadi jatuhnya seperti kuliah umum gitu. Jadi semisal saya di Syariah Islamiyah itu satu kelas itu di matkul itu ya dalam satu kelas itu semuanya ngumpul di situ berbagai negara, satu dokter gitu kan, satu pengajar langsung saat itu juga. Jadi nggak ada jam-jam lain selain jam itu gitu kan. Oke, berarti merasa seperti di dalam hall, ya betul, auditorium ya, dengan beberapa mahasiswa ya, betul, dari beberapa negara, berbagai negara. Dan tentunya ya bahasa pemersatu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab, betul, bahasa pemersatunya. Ini menarik nih. Nah, boleh nggak sih misalnya contoh, kan pasti kan dialeknya berbeda-beda nih. Betul. Misalnya Maroko bahasa Arabnya logatnya seperti itu, orang Indonesia itu kalau misalnya ngobrol itu apa ya, ada hal lucu nggak misalnya? Kan dialeknya beda-beda. Misalnya contoh kita orang Indonesia nih, misalnya saya orang Batak tuh, kalau ngomong, hei kamu mau kemana? Nah kalau kita mau kemana? Nah ada nggak nemu bahasanya sama, cuman logatnya itu beda? Oh, dialek antar orang Indonesia atau orang Indonesia, berbagai negara? Beberapa negara lain. Mungkin ada aja mungkin yang menonjol mungkin banyak ya, semisal saya berbeda kalau misalkan antara orang Indonesia berbeda dialeknya dengan orang Medan biasanya kan, dari nada-nada bicara itu berbeda. Mungkin awal-awal kita saling menertawakan lah kan karena berbeda. Mungkin kayak lucunya apa misalnya? Mungkin kalau orang Medan itu lebih sering ngomong gimana wak gitu kan, wak atau gimana, itu mungkin suatu yang hal yang aneh. Kalau saat baru itu mungkin hal yang aneh, tapi sering berjalan waktu terbiasa jadi biasa gitu. Jadi ini dialek mereka, ini dialek saya gitu. Mungkin antar negara juga dialek bahasa Arab itu ada yang berbeda. Semisal Mesir sendiri lokalnya semisal baca ko itu, huruf kof itu dibacanya alif aja gitu. Misalkan kolam dibacanya alam gitu. Mungkin karena mereka malas mungkin ya membaca kof itu kan kof, jadi mending alam gitu. Misalkan kolam alam gitu langsung gitu. Dan kalau Yaman kalau tidak salah itu membaca ko itu lebih ke galam gitu. Galam gitu. Berarti apa ya, diksi-diksi cara pengucapan itu terjadi diferensiasi. Iya, berbeda. Oke. Itu sama juga ya kalau di Indonesia itu ibarat kalau kita ngeceng-ngecengin orang Sunda. Ya coba ngomong apa ya? P atau F. Kalau ngomong F ngomongnya P. Iya. Iya, kurang lebih seperti itu kayaknya. Kurang lebih seperti itu. Enggak cuma Indonesia. Di negara lain dengan bahasa Arab pun terjadi perbedaan. Beda-beda. Oke. Kholis. Jadi berbicara Mesir, berbicara Al-Azhar ya, kan di Al-Azhar nih ya. Nah, itu emang dari dulu emang maunya ke sana gitu. Cita-cita itu kapan ada? Dan kenapa maunya ke Al-Azhar bukan yang lain gitu? Bisa cerita gak gitu? Kenapa? Mungkin kalau dibilang mau ke sana, saya bisa dibilang cita-cita juga sih mau ke sana. Dulu kapan cita-cita itu? Dari SD itu ya mungkin sebatas bicara aja, mungkin kayak dulu SD mungkin ada yang bilang saya mau jadi polisi, saya mau jadi dokter, saya mau jadi apa. Saya punya cita-cita ya saya pengen kuliah ke Al-Azhar gitu. Ya walaupun sekedar omongan aja gitu kan dulu, mungkin karena melihat tetangga saya ada yang kuliah di Al-Azhar Kairo, ada yang kuliah di Madinah gitu kan. Mungkin saya melihat wah kayaknya saya mau nih kuliah di sana gitu. Cuman yang namanya mungkin masa-masa anak kecil lah, anak-anak,
saya hanya sebatas bicara aja mungkin kan dulu. Semisal saya nulis nama saya Muhammad Haji Muhammad Nurkholis LC MA mungkin seperti itu dulu mungkin kan. Ya cuman sering berjalannya waktu saya semakin tertarik kan. Mungkin sekolah terus dari SD saya sekolah Islam Ibtidaiyah, SMA di pondok pesantren, madrasah aliyahnya di madrasah juga, sekolah Islam juga. Dan alhamdulillah dengan informasi-informasi untuk bisa ke Al Azhar ini sampai ke saya gitu. Dan saya bisa ikut tes melalui itu tadi dari Kementerian Agama gitu kan. Alhamdulillah diizinkan untuk kuliah di sana gitu kan. Masya Allah. Nah, berarti kan itu impian yang sudah lama. Dan Allah itu maha mendengar apa yang kita butuhkan. Betul Jangan sekali. yang diinginkan, dibutuhkan Iya, aja dibutuhkan. Allah dengar. Iya, betul. Nah, siapa sih kalau bisa boleh tahu Abi Dono nih sosok inspiratif dalam hidup seorang Muhammad Nurkholis yang bisa mencapai impiannya? Siapa sih sosok gitu? Siapa ya? Mungkin saya lebih ke ayah sendiri mungkin kan. Saya punya cita-cita meneruskan perjuangan ayah gitu. Mungkin ya memang bukan sosok yang besar, tapi saya punya cita-cita ayah saya punya basic agama mungkin kan. Punya ya pendidikan agama yang cukup gitu. Saya juga mau untuk meneruskan perjuangan ayah saya gitu, karena dari kakak juga belum ada yang bisa meneruskan sampai sana gitu kan, sampai apa yang ayah saya dapatkan dulu gitu. Saya ingin mencoba meneruskan saja gitu. Kebetulan kan saya anak terakhir. Kalau misalkan bukan saya kan mau siapa lagi gitu kan. Betul gitu. Nah, berarti sosok yang mempengaruhi, membimbing dan mengarahkan itu adalah seorang ayah saya. Pernah nggak terlintas gitu waktu perpisahan ceritanya ya, nganter di bandara, ada nggak kata-kata yang terngiang-ngiang gitu pada saat itu ketika melepas seorang Muhammad Nurkholis pergi ke negeri piramida? Ada nggak kata-kata yang terngiang-ngiang gitu? Motivasi apa itu yang menghujam sampai ke hati gitu? Kata-kata yang terngiang-ngiang dari ayah saya. Apa ya? Kata-katanya mungkin lebih ke ya nggak jauh dari kita semua mungkin ya. Pesan dalam belajar mungkin kan. Pesan dalam fokus lah gitu, mungkin fokus dalam belajar. Mungkin ada kata yang lebih teringat di telinga saya itu dari kiai saya dulu di pondok. Dulu mungkin pernah bilang di khutbahnya, kita ini hidup hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Mungkin sampai sekarang saya masih mengingat kata-kata itu di diri saya gitu. Hidup itu hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Hidup hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Ini sangat menyentuh hati, betul. Singkat, padat dan jelas. Iya, betul. Nah, semoga ya dengan kata-kata motivasi dari guru-guru antum, guru-guru kita semua, semoga kita mendapat wasilah keberkahan. Amin. Begitu juga dengan sahabat Sabi ya. Ternyata di balik sosok kesuksesan itu selalu ada mentor atau guru yang membimbing, terutama seorang ayah, ibu, bahkan guru yang ada di beberapa sekolah-sekolah kita. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Boleh ya, tuh. Muhammad Nurkholis nih. Jadi pertanyaannya gini. Di sana ya pasti dong kan, kalau di Mesir kan pasti kangen Indonesia. Iya, betul. Di Indonesia kangen Mesir. Nah, kira-kira kalau ditanya nih, kangenan mana? Kita udah bisa di Indonesia nih, kangen sana atau di sana kangen sini, itu gimana sih cara terapi ngobatinnya kalau terjadi hal seperti itu? Mungkin kalau misalkan saya lagi di Mesir, kangen Indonesia, mungkin entah kangen dari orangnya, mungkin ayah saya, ibu saya gitu. Entah mungkin dari hal-hal yang mungkin makanan Indonesia mungkin kan. Karena mungkin jarang ketemu makanan Indonesia di sana gitu. Kok di sana emang nggak ada apa sih? Makanan di sana mungkin ada pecel lele? Pecel lele sih belum ada kayaknya. Paling lebih kayak
Ketoprak ada gitu, cuman jarang. Makanan yang nggak ada itu bisa jadi peluang bisnis kayaknya. Iya betul. Di sana banyak mahasiswa yang berjualan lah gitu kan. Masya Berjualan Allah. masakan Indonesia Iya, mungkin. iya, iya. Di sana ada warung nasi Padang juga ada, punya Ada. mahasiswa Indonesia gitu. Mungkin ya kalau untuk mengobati rasa kangen saya untuk masakan Indonesia, mungkin saya datang ke restoran-restoran Indonesia gitu kan. Entah dari nasi Padang, entah dari mie Aceh juga ada di sana. Ada Ah, semua. betul. Iya, ya. Berarti terkait tentang kuliner, Ya. wisata, ternyata banyak mahasiswa-mahasiswi yang Ya. ada di Indonesia Ya. yang kuliah di Mesir itu Iya. karena tidak hanya sekedar kuliah, Iya. kadangkala mereka juga sambilan bisnis. Iya betul, mencari Salah peluang-peluang satunya yang kuliner. ada. Iya kuliner Oke. salah satunya yang paling ramai lah di kalangan mahasiswa Indonesia di sana. Benar ya, maksudnya kalau di sana sih emang orang Mesir tuh emang makannya apa sih? Iya. Boleh tahu? Makanya paling mereka lebih ke roti gandum ya. Roti gandum. Roti gandum, kalau nasi mereka kurang jadi ya. Kurang ya. Mereka lebih roti gandum gitu ya, bulat lumayan besar. Oke, Jadi oke. mereka makan entah dengan madu, Oke. dengan ayam mungkin, atau dengan full itu semacam Heeh. kacang-kacangan yang dibumbuin gitu. Nah, jadi Oh, mereka iya, iya, iya. roti isi itu Heeh. berbarengan dengan full itu gitu kan. Oke, Dimakan oke. bareng gitu. Nah, sebagai orang Indonesia Ya. dengan lidah Indonesia itu pertama kali nyobain gitu gimana tuh respon itu? Pertama kali mungkin aneh ya, mungkin ya. Kalau kita orang Indonesia itu kan mungkin ada istilah mungkin ramai di kalangan kita Iya. kan, belum makan kalau nggak makan nasi kan. Bener Iya, banget betul itu. banget kan itu. Terutama saya tuh. Kalau ngomong makan-makan jadi lapar Aduh. nih. Ini jam berapa ini sekarang? Wah, masih lama kayaknya Tenang, buka ya. sahabat Sabi, ya. Kita ngabuburit, nggak Iya. apa-apa. Nanti barangkali ya yang denger ini bisa ke Mesir ya. Amin, amin. Ya, nanti Semoga bisa kuliah ya. di sana, Nah. dapat beasiswa, Amin, amin. syukur-syukur dapat jodoh. Wah, Nanti kita akan masuk ke segmen itu. Oke, Boleh, gimana boleh. gimana? mungkin kalau saya mungkin awal-awal kayak aneh mungkin ya. Iya. Karena makan roti gandum, Mhm. ya cuman sekedar roti, mungkin kita kan kalau makan roti pun harus makan nasi lagi gitu kan. Bener banget itu. Saya makan mungkin awal ya rasanya kurang enak. Mungkin di sana tuh kan makanan kalau tidak manis, maksudnya kalau manis ya manis banget gitu kan. Bener, Kalau asem ya asem banget gitu. Oke, oke. Jadi full ini mungkin lebih ke asem ya mungkin. Asamnya. Ke asem ya nggak cocok lah mungkin kalau awal. Cuman makin kesini saya cocok lah gitu kan untuk mungkin sarapan pagi sebelum kuliah daripada saya harus masak. Lain-lainnya mending saya sarapan mungkin lebih ke nasi uduk ke sana mungkin kan. Pagi-pagi tuh ya itu gitu kan. Iya. Makan roti isi itu bareng dengan kentang, bareng dengan madu mungkin ya buat sarapan pagi gitu kan. Iya. Kalau Indonesia mah lucu. Indonesia Lucunya lucu. apa? Heeh. Tahu mie ya? Ya, Nah, kalau mie kan dulu nih katanya cuman buat makanan ngemil. ngemil. Nah sekarang fungsi mie itu berubah jadi lauk pauk. Lauk pauk. Ya, si campur mie. Iya betul. Karbohidrat ketemu karbohidrat. Nah karbo jarang protein. Jarang protein. Oke, maka Ya. ya kita stop dulu di bidang kuliner. Nah, maka insya Allah ya kita akan lanjut lagi di Lanjut segmen lagi, tertentu, boleh. Ya, Nah. maka jangan kemana-mana, sahabat Sabi. Insya Allah di segmen selanjutnya akan lebih menarik tentang Mesir itu ternyata nggak cuman wisata kuliner, bahkan pendidikannya yang seru. Ya, mau tahu apa selanjutnya? Saksikan terus, jangan kemana-mana. Tetap di program Sabi. Sharing asik bareng Abi. Sabi sering asik bareng Abi. Yeah. Oke, Muhammad Nur Khalis, Oke. bincang-bincang tentang Mesir tuh Betul. kayaknya nggak cukup nih jamnya nih. Wah, Perut iya udah nih. keroncongan ini. Buru ajan maghrib kayaknya. Iya dikit lagi. Nah, Iya. emang kalau di Mesir itu cuman ada padang pasir doang nih? Kan Waduh. pada kepo ini. Ada Kayaknya- tempat wisata apa aja sih yang unik-unik di sana gitu? Kayaknya perlu tahu juga ya bahwasannya Mesir juga bukan hanya sekedar gurun pasir ya. Oke. Mungkin lebih dominan gurun pasir, kan Baik. pasir-pasir. Nah, Tapi juga banyak juga kawasan-kawasan yang emang banyak tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan di sana. Iya. Mungkin yang lebih kawasan yang subur itu dengan tempat buah-buahan seperti itu tuh di pinggiran Sungai Nil. Oh, sungai ini. Mungkin ya karena di sana banyak airnya Baik. dan juga tanahnya banyak itu ya Baik. lebih subur mereka di sana. Jadi bukan hanya sekedar gurun aja di sana itu kan. Oke, Nah, oke.
banyak lah tentang ya mungkin buah-buahan, entah jeruk, entah pisang, entah buah-buahan lain itu di sana banyak dan murah mungkin di sana. Oh iya, itu penting itu, banyak dan murah itu. Banyak dan murah, apalagi melimpah kalau gitu kan. kocek buat mahasiswa itu kan, Iya. nyari yang berlimpah tapi murah. Iya betul, ya itu kan, dia. tapi mewah gitu ya. Tapi mewah. Berlimpah, murah dan mewah. Mewah. Iya kan. Nah, kalau di total nih misalnya kan sudah lama ya beberapa belajar di sana dengan adat istiadat masyarakat di sana ya. Tentunya biaya hidup di sana gede nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita mau kuliah di sana? Betul. Kalau untuk biaya hidup bulanan mungkin di sana termasuk murah mungkin ya. Baik. Mungkin kisaran 2 juta rupiah itu udah cukup mungkin. 1,5 juta atau 2 juta rupiah. Oke. Mungkin pembagiannya sekitar 500.000 untuk living cost mungkin kan. Bahkan sekitar 500 sampai 700.000 itu udah termasuk makannya selama sebulan. Karena kita mahasiswa lebih sering untuk masak gitu kan daripada beli. Benar. Mungkin entah berasnya beli sendiri nanti dimasak, buah-buahannya, lauk pauknya itu lebih milih untuk belanja gitu kan, masak gitu kan. Oke. Dan untuk biaya lainnya mungkin biaya hidup mungkin entah buat jajan, entah buat transportasi kan, antar rumah sampai kampus itu. Ya mungkin sekitar 1,5 juta mungkin kan. Mungkin 2 juta itu udah termasuk mewah mungkin. Ya? Udah termasuk cukup lah, sangat cukup gitu. Mungkin untuk 1,5 juta pun masih cukup lah di sana. Itu udah survive. Ya betul. Itu bisa saving juga. Bisa cerita nggak sih misalnya kan namanya orang berproses belajar. Betul. Pasti kan ada satu titik jenuh ya. Nah kalau misalnya wisata refreshingnya ala mahasiswa Mesir tuh kemana sih? Refreshingnya mungkin mereka lebih di sana juga ada wisata gunungnya juga ada, wisata lautannya juga ada, wisata sejarahnya juga ada gitu kan. Mungkin yang lebih banyak mahasiswa kayak lagi musim liburan nih biasanya tuh mereka banyak gunungnya itu mereka banyak yang ke Jabal Musa gitu, ke Gunung Sinai. Mereka banyak yang mendaki Gunung Sinai. Ke lautnya mungkin mereka lebih banyak ke Alexandria. Alexandria itu tempat syutingnya Ayat Cinta. Oh iya benar itu benar ya. Yang sempat viral itu ya. Iya betul, dulu sempat viral. Berepisode. Iya betul. Ayat Cinta itu jadi lautnya juga ada Ain Sukhna. Itu yang bersambungan dengan Laut Merah gitu kan. Terus juga ada juga wisata sejarahnya mungkin biasanya mereka yang jalan-jalan ke Gunung Sinai ini pulangnya ke wisata sejarah ini ada Uyun Musa. Uyun Musa ini yang dikisahkan dalam Al-Quran itu di mata air yang tentang Musa itu mata air yang 13 mata air atau apa gitu. Saya lupa di Al-Baqarah ada pokoknya. Yang diketuk pakai tongkatnya. Ya betul. Ya yang ayat itu memancar. Iya, Fakul Nadrib ya Sokal Hajar ya betul itu. Iya. Yang air Uyun Musa disebutnya gitu kan. Bener. Air mata Musa. Ya, betul. Kalau di Indonesia ini kan ada tradisi ngalap berkah ya. Iya. Misalnya kan ada beberapa peziarah ke situs-situs masjid atau tempat-tempat kuno kan biasanya ada mata air. Iya. Nah di situ masih ada mata air itu? Mata airnya masih ada. Masih ada. Iya. Itu bisa langsung diminum gak itu? Enggak sih dia. Enggak. Diminum. Cuman sekarang ya mungkin orang baik berkunjung sana hanya sekedar untuk berkunjung aja gitu, berfoto-foto untuk pelajari sejarahnya gitu. Bener. Begitu paling. Iya. Jadi menarik nih, sahabat Sabi. Ternyata Mesir itu bukan cuman gurun pasir, ya? Iya betul. Khalis Muhammad Khalis. Jadi kalian di sana jangan ini kaget nih. Aduh, di Mesir nih panas. Ketemunya apa? Kalau nggak unta lagi. Nggak begitu ya Muhammad Khalis? Betul. Ternyata di situ ada Gunung Sinai, ada beberapa wisata lautnya, bahkan gunungnya nih bagi mahasiswa pencinta alam apalah bisa ke Gunung Sinai ya? Boleh. Ya, cuman bedanya kalau Nabi Musa alaihissalam dapat apa? Taurat. Ya, betul. Kalau kita mungkin dapat apa? Capek kali ya. Dapat capeknya. Supaya sehat badannya gitu. Ya, betul. Nah, ya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih dari sahabat Sahbi ini. Nih, tentang privacy ini. Privacy. Nah, ngomong-ngomong nih ya. Rencana setelah lulus nih. Apa mau nikah atau mau lanjut S2 atau berkarir, boleh dong cerita sama kita. Barangkali sudah ditunggu sama Pak Kiai nih. Waduh. Yang kemana-mana.
Nih ada ini anak ini butuh calon imam ini. Iya. Ya, ganteng, putih, Waduh. wibawa, lulusan Al-Azhar Kairo, Waduh. anak pondok pesantren. Wih, muda, milenial mengaji, ajib. Iya. Ya, boleh cerita dong rencana setelah lulus kuliah ngapain nih kira-kira nih? Rencana lulus kuliah. Kalau untuk rencana lanjut pendidikannya itu saya rencana sih maunya ke negeri-negeri Islam tapi yang lebih modern gitu, yang modern. Mungkin punya rencana lanjut ke Turki mungkin. Amin. Mungkin ke Jerman juga mau gitu. Jadi Amin. mungkin pengen belajar Islam cuman dari segi modernnya gitu kan. Jadi perpaduan dari Islam yang tradisional mungkin yang lebih Islam lebih mencakup keseluruhannya lah, mungkin kan di Mesir mungkin entah dari berbagai mazhab-mazhab yang dipelajari. Benar. Nah di S2-nya saya rencana untuk yang lebih ke modernnya gitu kan. Kan sekarang lebih menarik ke modernisasi kan, mungkin di mana-mana mungkin semua ada label syariahnya, entah mungkin dari segi perbankan, dari segi ya macam-macam lah sekarang kan. Maka dari situ saya mungkin di sini mungkin butuh suatu saat nanti itu Islam yang modern mungkin kan, lebih tentang yang bersejalan dengan zaman gitu. Benar. Dari segi soal percintaannya mungkin kan. Kalau itu sih belum. Oh, di umur berapa siapnya? Siapnya. Nih kita langsung aja ini. Nah kalau Rasulullah kan di umur 25 tahun. Ini kode ini. Ya kode. Betul. Kalau rencana sih saya kalau emang sudah ada wanita yang beruntung. Kalau sudah emang ada yang siap juga gitu kan. Mungkin di umur 25 mungkin selesai S1, mungkin semoga kelar tepat waktu, selesai. Kalau emang ada ya mungkin saya lebih ke nikah dulu terus lanjut sembari S2. Atau mungkin saya lanjut S2 dulu, saya kejar secepat mungkin selesai baru nikah mungkin kan gitu. Nah, menarik. Ada poin yang Abidono garis bawahi. Ingin rasanya melanjut kuliah di negara-negara yang bisa menampilkan Islam secara modern, seperti negara Turki, Jerman, ya. Karena memang sebagaimana yang kita ketahui, Islam itu sangat mengakomodir Islam dan pengetahuan. Tidak terjadi dikotomi, pertentangan. Sedangkan di beberapa sejarah yang kita ketahui, sejarah gelap selain Islam itu terjadi pertentangan gereja dengan para ulama-ulamanya yang ortodoks ya, bahasa kasarnya ya. Nah, alhamdulillah ya di Islam itu Islam rahmatan lil alamin. Tidak hanya berbicara tentang akidah, syariat, tapi juga dengan akhlak. Nah, semoga impian ya Muhammad Nur Kholis ini terwujud. S2-nya juga dapat, jodohnya juga tepat dan dapat, dan insya Allah semuanya sejalan dan selurus, dan semoga tetap sehat selalu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih yang masuk lagi nih dari sahabat Sabi. Boleh dong kasih tahu tips dan trik untuk yang ingin kuliah di Mesir nih. Apa aja sih persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari pemberkasan dan sebagainya macam. Kalau dari soal persiapannya mungkin harus dipersiapkan, mungkin nggak terlalu banyak yang harus dipersiapkan, mungkin lebih ke semisal dasar-dasar berbahasa Arab mungkin, secara berbicara mungkin, secara tulisan atau lisan mungkin kan. Kalau bisa dulunya lebih baik gitu kan. Terus yang kedua mungkin dari segi hafalan Al-Quran. Mungkin minimal 3 juz ya mungkin. Di juz 1, juz 29 dan 30 itu wajibnya. Adapun lebih banyak ya lebih baik gitu kan. Lalu ada juga pengetahuan seputar Islam mungkin ya, entah fikihnya, entah sejarahnya. Mungkin itu yang akan dites, karena nanti di tesnya pun biasanya dari Kementerian Agama yang memberikan rekomendasi. Jadi ketika yang mau ke sana, yang mau ke Mesir itu lulus sesuai dengan standar dari Kementerian Agama ini,
mereka dapat surat rekomendasi baru bisa melanjutkan ke Al-Azhar. Di situ ada tesnya, ada tes lisan, ada tes tulis. Tes lisan itu mungkin kalau saya waktu itu ada tes berbicara bahasa Arab mungkin kan. Bercerita melalui dengan bahasa Arab. Lalu ada juga tes tulisnya itu berdasarkan fikih. Baik. Ada juga sejarahnya. Mungkin itu aja paling. Berarti itu beberapa persyaratan dasar bahasa Arab, hafalan itu minimal 3 juz. Dari juz pertama, juz 29, 30 dan insya Allah bisa muhadasa ya, percakapan dasar dan pengetahuan seputar Islam. Nah, karena ini sudah berada di penghujung segmentasi acara ya, maka pesan untuk teman-teman nih yang ingin kuliah di luar negeri, khususnya Mesir, kan banyak di Indonesia ini pemburu beasiswa. Nah, gimana sih ya supaya mereka ini tetap percaya dengan impiannya, berusaha ikhtiar, terus dia yakin, terus habis yakin tuh dia mau berusaha dan insya Allah bisa diterima, itu gimana sih pesan dan motivasinya buat para sahabat Askaf dan sahabat Sabi? Pesannya untuk teman-teman semua yang mau melanjutkan kuliah ke Mesir, bisa lebih diperkuat lagi niatnya dan tujuannya. Jadi mungkin dengan adanya niat yang kuat dan memiliki tujuan-tujuan yang jelas gitu kan, mungkin semakin semangat lah untuk mengejar apa yang harus dipersiapkan ke sana, dan mungkin ketika nyampe sana lebih siap lagi gitu. Ya, gitu aja paling. Niat yang kuat, tujuan yang jelas, ya. Insya Allah kita mempunyai semangat yang kuat dan kokoh. Nah, itulah bincang-bincang menarik kita di sore pada hari ini. Ya, terima kasih Muhammad Nurkholis ada waktu dan kesempatannya. Semoga ya antum di sana kuliahnya lancar, lulus tepat waktu, bisa melanjutkan studi di negara tertentu, dan insya Allah pulang ya menjadi seorang ulama yang bisa mengayomi para umat. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini di program Sharing Asyik bareng Abi. Maka saksikan di episode selanjutnya ya dengan narasumber yang insya Allah menarik, kompeten, sesuai dengan bidangnya. Maka dari itu saya Abi Dono dan Muhammad Nurkholis. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Dono. Ya, terima kasih Muhammad Nurkholis. Sabi, sharing asik bareng Abi. Yeah.